Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Oke, sudah terlihat sekali dari warna-warna kerudungnya. Ini menandakan bahwa jamaah yang hadir di sini ingin mewarnai hidupnya dengan menambah ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam tentunya ya. Nah, untuk itu IP juga jamaah juga harus tahu nih, ada di rumah nih. Siapa aja? Saya udah hadir di sini dari Siapa mana aja? Kah? Ya, yang pertama ada Majelis Taklim An-Nuruddin Lampung Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Yang kedua ada Majelis Taklim Ar-Rohma Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Majelis Taklim Rahmatul Ummah Cibinong Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatan banget semangat-semangatnya ya, Pak ya. Semangat banget dong, Luar Mas biasa. Bedu. Nggak kayak Ipa nih, Ipa lagi kesel, Mas Bedu. Kenapa kesel? Jadi Ipa tuh punya teman. Ipa temennya itu tuh Punya tiap teman? hari bikin dosa mulu, Mas Wah, Bedu. masa sih temen? Dosa mulu pokoknya mah, tidak mau beribadah, selalu gosipin orang, terus gibahin segala macam gitu. Dosa terus tiap hari? Dosa, Terus? bikin dosa mulu. Terus pas Ipa ingetin gitu kan, terus Ipa doain, semoga kamu dapat hidayah dari Allah, semoga cepat berubah dan cepat taubat gitu. Terus Ipa dikatain, Allah lu so alim gitu. Itu kamu baik lah, mendoakan itu kan sesuatu yang baik. Iya, tapi Ipa dikatain so So alim gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ma. Ipa, Iya, Ma. aduh, Agus damang. Kok tangan kamu dingin banget? Iya, mah dingin banget. Dingin mah, kena air mulu. Bis keramas, Ngaku ya. Iya. Ternyata apa mah? naon. Iya, jadi Iva punya temen mah. Dia tuh tiap harinya tuh dosa mulu gitu mah. Maksudnya dia gibah, terus gosipin orang-orang gitu mah. Terus Ipa peringatin, jangan seperti itu dosa. Semoga cepat dapat hidayah, semoga cepat taubat gitu. Ipa malah dikatain mah, ah lah kamu so alim gitu mah. Ya biar aja orang ngatain apa. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Nasihati orang yang salah, meluruskan orang yang belok. Tuh. Mendoakan supaya dapat hidayah. Nah, berarti kan itu bagus ya, Ma, didoakan supaya dapat hidayah. Karena kan hidayah kan nggak datang kepada semua orang ya, Ma ya. Iya. Nah, itu dalam Islam tuh hidayah itu sebenarnya seperti apa sih, Ma? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Apa sih hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk. Yang namanya hidayah ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah gharizah. Hidayah insting. Bawaan dari sonohnya. Saya ambil contoh. Seorang bayi ketika nangis dia kelaparan. Diberikan puting susu ibunya. Langsung dia ambil. Dia dia menghisap susu ibunya. Saya tanya, diajarin apa enggak? Enggak. Hidayah gharizah, insting bawaan. Kemudian kalau anak ini lapar, kalau anak ini pipis, digigit nyamuk, langsung nangis dia. Saya tanya, diajarin apa bawaan? Ini dari sononya. Inilah yang disebut dengan hidayah gharizah. Hidayah insting bawaan. Yang kedua adalah hidayah akal. Kita manusia oleh Allah diberikan akal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Kepala. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa hidup kalian seorang manusia, setiap ada permasalahan pakai otak, akal dipakai. 3.
hidayah panca indera. Saya melihat ini kuning hitam, ini biru hitam, ini kuning biru muda. Dari panca indera ini mengatakan, mata saya ini muda, ini warna yang tua karena mata. Saya ambil contoh, kita lagi diam di sini. Kecium bau goreng cumi basah, yang cumi hitam. Gara-gara hidung kita mencium bau cumi hitam. Emang dari tadi belum makan, berasa lapar. Kebayang kalau saya makan nasi pulen panas pakai cumi hitam, pakai sambal goreng, enak nggak? Enak. Gara-gara hidayah dari hidung. Anda lihat makanan di meja terhampar, ditata sedemikian rupa. Mata Anda melihat, pasti enak, gara-gara mata. Telinga, lagi pada duduk di sini, ada orang teriak-teriak. Itu orang lagi pada berantem, ngelihat juga kagak. Tapi telinga kita mengatakan orang lagi berantem. Dari mana? Telinga kita yang menangkap. Itu hidayah panca indera. Kemudian yang keempat, hidayah agama. Yang namanya ada hidayah insting, garizah, ada hidayah akal, ada hidayah panca indera, ada hidayah agama. Ini digabung. Dari mana kita dapat hidayah? Dari Al-Quran. Anda silakan lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu Quran. Artinya hidayah. Hidayah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Selamat dunia akhirat kembali dengan hidayah. Masuk neraka gara-gara hidayah. Itulah kenapa kita sebagai seorang muslim setiap rakaat dalam mengerjakan sholat kita, kapanpun dan dimanapun oleh Allah diperintahkan bermohon kepada Allah agar dapat hidayah. Bukankah surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat? Anda lihat tiap rakaat kita mengerjakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan jalan yang Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Kenapa Allah maksa amat? Kita selalu berdoa kepada Allah setiap rakaat sholat kita dengan meminta hidayah kepada Allah. Karena hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Sangat urgen kita manusia dengan hidayahnya Allah. Anda bayangkan bisa selamat manusia dari neraka jahanam gara-gara dapat hidayah. Kita bisa ibadah karena hidayah. Semua dikerjakan oleh kita dengan hidayah. Makanya hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena kita manusia selalu ini diajak oleh malaikat, mengajak kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, mengajak ke surga. Yang ini diajak oleh setan untuk melenceng dari ajaran agama. Mana yang akan meluruskan kita? Hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Sangat dibutuhkan oleh kita yang namanya hidayah. Makanya Allah berfirman, Anda lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 178. Orang yang mendapatkan hidayah, dia yang mendapatkan mantap daripada hidayah Allah. Wa may yudil, seandainya Anda disesatkan oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang merugi, kata Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Allah berfirman, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, selamat dunia akhirat dengan segala kebaikan. Tapi seandainya mereka disesatkan oleh Allah, maka mereka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepada mereka. Tuh, makanya setiap saat dan kesempatan kita harus bermohon kepada Allah dengan hidayah dari Allah. Hidayah itu bukan ditungguin tapi dicari. Kemana? Ke tempat hidayah. Pergi ngaji, tonton acara kita setiap pagi. Kemudian juga pergilah ke taklim-taklim.
bertanya kepada guru-guru ngaji kalau kita tidak tahu. Itu hidayah kita cari. Jangan begini, nanti saya mah nungguin. Kapan saja datangnya hidayah terserah Allah. Itu salah, nggak bisa. Dikejar oleh kita yang namanya hidayah. Sampai kemanapun tetap kita kejar yang namanya hidayah. Hidayah itu kalau sudah diraih oleh kita, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Tapi kita merawat hidayah. Saya ambil contoh. Saya beli bunga yang bagus, subur, makmur. Tapi begitu sampai rumah nggak disiram, nggak dipupuk. Tetap bagus, apa layu kemudian mati? Layu kemudian mati. Sama hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita. Kalau hidayah tidak kita rawat, bisa hilang, bisa pergi. Itulah kenapa banyak orang yang tadinya sudah baik, mengenakan jilbab, rajin sholat. Kok jilbabnya dibuka? Yang tadinya sholat jadi tidak sholat. Kenapa? Hidayahnya nggak dirawat. Ibaratnya pisau. Saya beli pisau ini muntul, tapi sering saya asah. Saya cuci, tiap habis pakai dicuci lagi, dibersihkan lagi, diasah lagi. Makin tajam akan makin muntul. Makin tajam. Makin tajam, hidayah juga begitu. Kita asah dengan mengkaji ilmu agama yang benar. Pergi ke taklim, Anda setel tuh di rumah. Acara-acara religi. Anda buka Al-Quran, buka terjemahnya, buka buku tafsir, buka buku fikih, buka buku tauhid, buku akhlak. Itu semua akan datang hidayah. Makin mantap dalam diri kita. Masya Allah. Orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illah wa rasulah. Paulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Anda lihat kata Allah, barang siapa yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka kalau mereka mati, aku sama mereka dalam surganya itu. Bareng dengan para nabi. Kemudian dengan syuhada, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang beramal soleh. Mereka semua teman-teman yang sangat baik. Anda bayangkan. Janji yang Allah berikan. Kalau kita selalu mengikuti jalan yang lurus. Hidayah dari Allah. Siapa yang tidak makin masuk surga? Sudah masuk surga. Dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi. Para siddiqin. Para syuhada. Orang-orang yang beramal soleh. Kalau saya tak bertanya kepada Anda, siapa yang pengen masuk surga bersama dengan mereka-mereka? Siapa yang mau ngacung? Syaratnya apa? Beramal soleh. Banyak memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nubi alaihim waladdallin. Minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Orang yang berikan nikmat. Nyambung ke ayat An-Nisa 69 tadi. Orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, kemudian para syuhada, dan mereka yang beramal soleh. Semoga kita termasuk golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah